Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan Pak Tommy Sujana, founder dan CEO Venom Management Group dan juga founder chairman The Boss Club. Langsung saja mari kita sapa Pak Tommy. Om Swastiastu. Om Swastiastu Dewi, apa kabar? Baik, Pak Tommy bagaimana kabarnya? Luar biasa, selalu luar biasa. Silakan dibuka biar mungkin lebih Oke, jadi ini sesuai prokes ya. Nah, karena kita udah atur jarak, mungkin kita buka masker. Sudah cek juga ya Pak Tommy, sudah aman ya. Yes. Nah, baru kelihatan ya wajah gantengnya. Pak Tommy sehat ya Pak Tommy ya? Sehat. Di situasi pandemi ini kesehatan yang paling sehat. penting. Pak Tommy ini berbicara di Boss Club ya. Yes. Ini sebuah organisasi atau perkumpulan apa? Iya. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak Tommy. Jadi The Boss Club itu sebenarnya komunitas pengusaha-pengusaha muda kerennya di Bali. Jadi pengusaha-pengusaha muda keren. Yeah. Boss itu bukan bos-bos yang artinya bos-bos tanda kutip Atasannya. itu, tapi boss ini singkatan, abbreviation. Jadi boss itu abbreviation of big opportunity, sharing and success. Jadi big opportunity, sharing and success. Kenapa muncul The Boss Club ini? Ya gara-gara pandemi itu sebenarnya. Berarti ya muncul karena adanya pandemi ya Pak Tommy ya? Karena pandemi kita butuh kolaborasi Betul. segala macam. Muncullah The Boss Club, komunitas pengusaha-pengusaha yang sebenarnya bukan hanya komunitas pengusaha yang top level saja. Jadi dari berbagai level, berbagai background, bisnisnya bisa macam-macam. Nah itu masuk The Boss Club kayak gitu Dewi. Iya. Ya saya kira kalau misalnya pemirsa mungkin dia belum tahu ya, saya pribadi juga belum tahu ini bos dalam tanda kutip gitu ya. Jadi memang ada singkatan itu. Jadi kapan sih tepatnya launching The Boss Club ini? Ya, The Boss Club itu sebenarnya baru aja. Jadi kira-kira baru 3 bulan lalu sebenarnya. Baru 3 bulan, 4 bulan lalu. Saat ini sudah berapa yang tergabung? Berapa member yang tergabung? Sudah hampir 100. Sudah hampir 100. Ya. Artinya tidak hanya pelaku bisnis yang top saja, tapi juga ada UMKM yang baru ada. berdiri. Iya. Jadi ada beberapa yang dari sektor UMKM, ada juga dari sektor yang pengusaha yang levelnya top nasional itu masuk juga. Ya. Kemudian kegiatannya apa saja sih Pak Tommy untuk The Boss Club ini? Nah kalau boleh saya share sedikit, jadi The Boss Club ini sebenarnya visi misinya dan goalnya itu pertama empowering entrepreneurship, jadi empowering pengusaha, entrepreneur. Yang kedua leadership, kepemimpinan, karena leadership ini sangat dibutuhkan pada saat krisis seperti pandemi sekarang. Yang ketiga filantropi, jadi sifatnya sosial. Jadi The Boss Club ini selalu buat acara yang tujuannya sosial. Nah, di The Boss Club sendiri, tiap bulan kita bikin acara. Ada namanya Ngopi Boss. Ngopi Boss itu ngobrol happy bareng bossis. Nah, dan ada juga kita buat acara yang kayak webinar, acara-acara seminar, itu kita buat reguler. Ada namanya Inspirator. Jadi, kita undang beberapa teman-teman pengusaha yang sudah sukses, teman-teman pengusaha yang sudah who walk the talk. Jadi, orang-orang yang sudah terbukti, baik itu ilmunya punya, terus bisnisnya maju, itu untuk saling sharing ke teman-teman lainnya, jadi sebagai inspirasinya kayak gitu. Jadi kita bikin acara, itu tempat acaranya pun di restoran atau hotel atau venue punya membernya sendiri. Jadi kita support langsung, support langsung teman-teman, ya kan. Terus bikin acaranya di situ, saling berbagi ilmu, pengalaman, berkolaborasi, kayak gitu, Wi. Ini luar biasa sekali ya, ini digagas untuk saling berkolaborasi ya. Di situasi sulit ini memang kerjasama itu penting. Mungkin di saat sendiri bisa saja down, berhenti, tapi ketika ketemu teman-teman sevisi kita bisa lanjut lagi, lari lagi gitu. Jadi di pandemi ini sebenarnya sakit yang paling utama tuh dialami oleh para entrepreneur ya, pengusaha itu ya, sakit mental. Sakit mental ya Pak. Nah, The Boss Club ini punya penawarnya sakit gitu. mental. Jadi kan kita ketemu bareng-bareng rame-rame kan, jadi saling tukar pikiran, saling mengisi, saling kasih tips ya kan, kayak gitu. Jadi so far para member ini responnya bagus ya adanya The Boss Club. Yes, ya bagus banget. Karena banyak dari mereka akhirnya memang benar-benar berkolaborasi. Jadi banyak banget yang merasakan benefitnya, kayak gitu. Jadi memang wadah yang sudah membuktikan ya, meskipun baru ya, hitungan bulan, tapi sudah manfaatnya itu sudah dirasakan para membernya. Iya betul. Pak Tommy sendiri background-nya kan banyak nih bisnisnya nih Pak. Saya bingung udah mau bahas yang mana. Ini kalau di Venom Management Group itu ya, mungkin bisa disampaikan Pak gimana saat ini kondisinya di tengah pandemi gitu. Karena bergerak dengan event yang identik dengan keramaian, sedangkan pandemi dilarang membuat keramaian gitu. Jadi Venom Management Group itu sebenarnya ada beberapa perusahaan di bawah payung PMG, Venom Management Group. Nah,
4 dari perusahaannya bergerak di bidang event atau di industri event. Nah, ada satu yang terbaru, The Magendra, itu yang tempat coffee, restoran, eatery, ya, itu yang tempat ngumpulnya teman-teman nih sering di sini di The Magendra nih. Nah, sedangkan kalau Fano Management Group itu lebih ke event. Industri event sendiri adalah industri yang paling pertama itu sakit dari pandemi. Jadi itu paling pertama, the first business that is eliminated by COVID, ya, itu event. Karena identik dengan orang banyak. Iya, itu event pertama dicoret karena kebutuhan tersier dia sebenarnya, orang ngumpul-ngumpul. Dan yang paling terakhir sembuh event. Iya, benar. Karena orang butuh event itu kan ya kalau setelah semuanya oke, baru orang bikin event gitu kan. Nah, oleh karena itu di pandemi kan kita event itu jatuh, ya kan? Tapi event itu orang-orang kreatif, orang-orang tangguh. Jadi orang-orang yang penuh ide, gagasan, inovatif. Jadi punya solusi. Ya. Jadi bulan Maret itu COVID kan pertama masuk di Indonesia gitu kan. Terus kita udah berpikir nih, nah gimana caranya eventnya akan mati nih, akan jatuh. April kita udah keluar dengan konsep yang namanya virtual event. Jadi kalau pemirsa lihat kayak di belakang kita ini, nah ini ada virtual studio kita nih. Ini tempatnya juga di The Magendra by Phenom Event Indonesia. Nah, April kita mulai dengan konsep virtual event. Jadi kita kenalin tuh, Wi. So, misalnya klien ada mau bikin event. Bapak bisa loh bikin event loh, tetap bikin event loh, Ibu bisa loh tetap bikin event, panggungnya tetap megah, segala macam gitu, teknologi canggih, tapi dibuatnya virtual. Jadi pakai teknologi green screen, nanti di setupnya bisa macam-macam. Bisa jadi backgroundnya bisa jadi piramid Mesir, tembok besar Cina misalnya, everything, menara Eiffel misalnya, ya itu bisa macam-macam. Itu sih sebenarnya. Jadi bisnis kita saat ini di event, kita punya solusinya di virtual event dan sekarang udah mulai dipakai terus dengan hybrid event. Jadi ada offline, orang-orang tetap kumpul di situ terbatas. Ya, kapasitas ruangan misalnya 1000, sekarang cuma bisa mungkin maksimum 400, 300, 30%, 40%-nya. Tapi audiens yang lain ada di online. Virtual. Jadi mereka lihatnya dengan device mereka sendiri, by handphone, by laptop. Ya, itu kondisinya sekarang event. Dan ini jadi salah satu strategi untuk tetap bisa survive ya Pak Tommy ya? Yes. Saat ini saya rasa demikian. Mungkin di awal tuh kan mengenalkan bagaimana virtual event itu kan kayak susah ya, karena masyarakat kita belum terbiasa. Itu tentunya ada kendala dan usaha yang lebih keras lagi untuk mengenalkan itu. Bagaimana Pak Tommy? Iya, jadi awal waktu kita buat virtual studio ini, orang-orang masih awam dengan teknologi virtual. Jadi tim kita benar-benar struggling untuk memperkenalkan virtual event. Tapi akhirnya mulai masuk corporate buat acara. Jadi mulai terus masuk dan akhirnya terbiasa. Jadi orang biasa dengan webinar, meeting online segala macam itu. Tapi sekarang ya sudah mulai dengan hybrid. Jadi sudah mulai offline juga. Jadi rindu dengan event yang party, benar-benar keramaian yang kita kemana-mana nggak perlu pakai masker gitu. Saya rasa semua merindukan hal itu ya. Tapi mungkin dari Phenom Management ini kan Pak Tommy sendiri ya, founder dan CEO-nya gitu kan. Jadi bagaimana merintis di awal dulu sebelum pandemi, bagaimana eksistensinya Phenom ini luar biasa. Jadi kalau Phenom Management Group sendiri, Phenom Event Indonesia itu company event kita, kita branch-nya ada dan representatif kita ada di Malaysia, Jakarta, Bali dan Lombok. Tapi event internasional, jadi kayak tahun 2018, 2019 itu kita buat eventnya di Malaysia, kliennya dari Korea, bikin eventnya di Kuala Lumpur, event company-nya kita gitu kan. Nah, jadi beberapa acara memang kita buat internasional. Dulu sebelum pandemi, eventnya besar-besar. Karena eventnya di nasional ya, di Jakarta. Bahkan kita pernah tahun 2018 kita pernah buat the largest business conference di ASEAN. Itu by tim kita, by company kita, event manajemennya. Kemudian acara-acara yang sampai di Indonesia Timur juga. Jadi Phenom Management Group sendiri itu dari tahun 2006. 2006 sudah berdiri. Jadi masih remaja sih, umurnya 15 tahun. Kita baru ulang tahun bulan Mei. Ke-15. Ya, baru aja 16. Tapi sudah eksistensinya sudah luar biasa. Kalau tidak eksis lagi ya. Ya, jadi di event udah 15 tahun. Luar biasa Pak Tommy. Jadi memang
Ya seperti kita lihat ya, seperti yang disampaikan Pak Tommy, memang dunia event di tengah pandemi ini memang menyedihkan ya Pak Tommy. Betul. Tapi tetap bisa survive dengan adanya virtual terobosan kreativitas, baru, benar. Karena di situasi pandemi ini kita dituntut untuk lebih kreatif ya Pak Tommy. Ya. Jadi pandemi ini kan global ya, makanya namanya pandemi corona ini pandemik kan. Jadi yang bisa bertahan itu hanya orang-orang yang sebenarnya kreatif. Berinovasi dia, jadi punya inovasi ya. Kayak sekarang era digital itu masuk semua ke era digital. Ya contoh kayak virtual event sekarang ini, gitu kan. Nah kalau misalnya nggak kreatif, itu nggak bisa survive. Jadi harus selalu menemukan jalannya, harus selalu menemukan solusinya. Itu yang harus memang kita lakuin di era pandemi ini. Benar-benar. Pak Tommy, mungkin ada yang disampaikan kepada pemerintah. Nah, kan ini ada kaitannya nih sama himbauan terkait protokol kesehatan dan juga terobosan yang digarap oleh pemerintah. Ada yang disampaikan kepada pemerintah? Nah, kalau pemerintah sendiri sih saat ini sudah bagus sekali ya untuk langkah-langkah yang diambil pemerintah, terutama untuk di Bali, untuk pariwisata. Karena di Bali ini kan mungkin 80% itu ekonomi itu run by tourism gitu ya. Jadi pariwisata. Nah, sekarang ini di pandemi memang eranya mega shifting, bisnis itu shifting, ya beralih gitu. Nah, memang selain kita di industri tourism tidak bisa terlalu berharap banyak dari pihak-pihak lain, dari pemerintah dan lain-lain. Memang kita sendiri yang harus berusaha untuk shifting ke arah mana gitu kan. Tapi dari sisi pemerintah yang perlu adalah eksekusi yang mungkin lebih cepat, lebih tepat, dan lebih terarah. Ya mungkin dari vaksinasi, saat ini vaksinasi mungkin udah masif dan mungkin udah lebih cepat lagi, bahkan sampai keluar vaksin gotong royong, ya kan. Itu salah satu langkah mungkin pemerintah ingin mempercepat, ya kan. Swasta juga ingin mempercepat. Kalau sudah imunnya terbentuk, jadi ada herd immunity sudah terbentuk, mungkin corona ini bablas. Setelah corona ini bablas hilang, airport international juga udah mulai buka, turis mulai datang, MICE event udah bisa mulai hadir, ya itu bisa membangkitkan gairah di pariwisata lagi. By the way, untuk pariwisata ya, MICE atau event itu spending powernya, jadi spending power itu kemampuan dia belanja gitu ya, itu bisa 7 kali, 8 kali lebih besar daripada leisure. Jadi kalau ada event lebih banyak lagi, artinya pariwisata di Bali lebih makmur lagi. Sedangkan event itu sendiri juga mensupport banyak lini bisnis lainnya, banyak lini usaha lainnya, industri lainnya. Contoh, misalnya event rame gitu kan ya, dagang bunga, laris, karena kita bikin penyambutan pakai kalung bunga, ya kan, table centerpiece segala macam gitu kan, petani, berasnya, dagingnya, segala macam, sayurannya, terus UMKM misalnya, sektor UMKM, souvenir, itu masuk. Jadi kalau semakin banyak event, itu semakin bagus. Nah, pemerintah syukurnya sudah mulai banyak dengan BUMN-nya buat event di Bali. Cuma di tahun 2021 ini, mudah-mudahan ya itu bisa lebih baik, karena 2021 ini ternyata lebih worse, lebih parah daripada 2020. Iya, karena 2020 mungkin masih ada tabungan gitu ya. Betul. Sudah mulai didukung juga oleh pemerintah juga ya, di Menteri Pariwisata untuk bekerja dari Bali gitu ya. Ini sebagai support untuk membangkitkan kembali Bali gitu. Pak Tommy, mungkin sebagai closing statement Pak Tommy, sebagai pebisnis ya yang terus berinovasi, yang terus bergerak gitu ya, tidak hanya dia menunggu kapan corona selesai gitu, tapi terus berinovasi. Apa yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan yang juga pelaku bisnis yang mungkin saat ini down gitu? Ya, ini kayak kata Dewi tadi ya, jadi kuncinya tuh sudah dapat tuh, terus bergerak. Ya. Nah, memang ini pandemi ini kan susah gitu ya, semua sektor itu turun, jatuh gitu ya. Tapi teman-teman pokoknya harus terus mengeluarkan ide-ide terbaru, terobosan-terobosan terbaru. Nah, gimana caranya dapat ide? Ya, kumpullah dengan orang-orang yang bisa punya potensi untuk memberikan ide-ide itu. Jadi orang-orang yang inspiratif. Sevisi gitu. Ya. Salah satunya apa nih teman-teman pengusaha nih? Salah satunya kumpul dengan teman-teman di The Boss Club atau di The BC. Nah, itu orang-orangnya memang inspiratif dan penuh terobosan. Jadi kalau kita sudah kumpul, ada orang bilang ya, kalau kita berteman mau sukses nih kan, bertemanlah dengan orang-orang sukses. Benar. Kayak gitu. Karena circle pertemanan tuh menentukan. Dan auranya, energinya, ya konsistensinya kita dapat di situ. Nah, jadi kalau misalnya ingin survive di pandemi ini, terutama di tahun sekarang ya, di 2021,
itu benar-benar harus memang ada kreativitasnya, ada sesuatu yang baru, berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, ya itu memang ada konsekuensinya. Cuma memang yang kita perlukan sekarang action. Ya, action langsung. Action. Oke Pak Tommy, terima kasih banyak informasinya. Thank you. Ya, sehat-sehat ya Pak. Yes, selalu. Ya, baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Tommy Sujana, founder dan juga CEO Phenom Management Group dan juga founder dari The Boss Club. Demikian bisnis Values kali ini. Saya Dewi Yuniti. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi. Om Santi.